Nah, inilah salah satu yang membuat Corolla Altis generasi ini kalah telak dengan Honda Civic Turbo. Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah Toyota Corolla Altis E210. Mobil yang sebenarnya berhadapan dengan Honda Civic Turbo, tapi mobil ini kalah pamornya. Nah, kenapa ya mobil ini kalah pamornya? Untuk itu, ikuti terus videonya. Toyota Corolla Altis E210 ini memang merupakan generasi Altis yang berhadapan langsung dengan Honda Civic Turbo. Di mana mobil ini cukup disayangkan adalah dia tidak selaris mobil tersebut. Padahal secara penampilan, untuk pertama kita bahasnya yaitu di bagian penampilannya, mobil ini bisa dikatakan lebih terlihat manis, lebih terlihat cantik, lebih terlihat elegan dibandingkan dengan Civic Turbo. Kita mulai dari bagian wajahnya sendiri, di mana di bagian wajahnya ini, mobil ini memiliki turunan desain dari Toyota Camry, yaitu adalah kakaknya. Yang mana model lampunya sendiri terlihat cantik, model pipi seperti ini, dia dilengkapi dengan proyektor B-beam LED, kemudian dia juga dilengkapi dengan DRL LED yang sangat cantik dalam keadaan menyala di siang hari ataupun malam hari, karena dia ada dua bilah di bagian depannya. Memang dia juga dilengkapi dengan lampu sen, tapi masih menggunakan bawah lampijar biasa. Selain itu, di bagian fog lights-nya sendiri pun, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fog lights LED. Sama persis seperti Civic Turbo pada saat mendapatkan facelift pertama kalinya. Desain bumper depannya, memang mobil ini dibuat seolah-olah terlihat agresif, tapi menurut kami mobil ini malahan memperlihatkan kesan elegannya, apalagi dengan warna hitam seperti ini, yaitu dia dilengkapi dengan bilah chrome di bagian grill dengan modelnya simple seperti ini, dan juga ada di bagian samping bumpernya, malahan membuat mobil ini terlihat naik kelas. Nah, inilah salah satu yang membuat Corolla Altis generasi ini kalah telak dengan Honda Civic Turbo, yaitu adalah mesinnya, di mana Honda Civic Turbo dilengkapi dengan mesin yang kapasitasnya lebih kecil dan dilengkapi dengan turbo sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar. Namun untuk Altis E210 ini dia hanya dilengkapi dengan mesin berkapasitas 1800 cc 4 silinder dual VVTi yang hanya mampu menghasilkan tenaga 140 PS dengan torsi 17,8 kgm. Berbeda dengan Civic Turbo yang mampu menghasilkan tenaga hingga 173 PS dengan torsi 220 Nm. Sangat figur yang berbeda jauh. Nah, untuk tenaganya ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT, karena mobil ini sendiri memang berkonfigurasi front wheel drive. Dan di generasi ini, Toyota tidak lagi menghadirkan Altis dengan transmisi manual. Penampilan ruang mesinnya sendiri sama sebenarnya seperti Civic Turbo, dia tidak dilengkapi dengan cover engine, jadi terlihat sangat berantakan, kabel-kabel berseliweran, begitu juga dengan selang-selangnya. Dan ECU-nya pun sendiri ada di bagian sisi kiri, dekat dengan airbox filter. Kemudian di bagian ruang mesinnya sendiri dia sudah dicat warna dengan bodi dan dia dilengkapi dengan peredam, tapi memang dia belum dilengkapi dengan hidrolik untuk menahan kap mesinnya. Di bagian samping, Altis generasi ini memiliki penampilan yang bisa dibilang cukup simpel, tapi penggunaan list chrome-nya sendiri pun cukup efektif membuat mobil ini tetap terlihat elegan. Dia hanya berada di bagian sisi atas dari sekitar bagian kaca untuk list chrome-nya, namun di bagian handle kini dia tidak diberikan lagi sentuhan chrome, yang mana sebenarnya membuat mobil ini terlihat lebih subtle. Selain itu di bagian samping dia polos, tidak ada penambahan banyak aksesoris di sini. Dan saya perlu sedikit informasi bahwa unit yang di samping kami ini adalah bukan versi hybrid, tapi pemilik sebelumnya menempelkan emblem tersebut. Kemudian untuk desain velgnya bisa dikatakan menurut kami desain velgnya ini terlihat lebih cantik ketimbang dengan Civic Turbo. Dimana dengan model seperti ini dan kombinasi dua warna membuat penampilannya sebenarnya menjadi simple dan elegan, sehingga membuat penampilannya menjadi bersih. Di bagian samping ini, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur penting, yaitu adalah Smart Keyless Entry, kemudian juga mobil ini sudah dilengkapi dengan Blind Spot Assist, serta untuk kaca spionnya sendiri, dia sudah auto fold mengikuti dengan door lock-nya pada saat Anda membuka dan mengunci pintu mobil ini.
Dan di bagian samping untuk velgnya tadi saya lupa menjelaskan bahwa dia berukuran velg 17 inci dan dibalut ban ukuran 225/45, serta mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman disc brake di bagian depan, belakang, dan juga ada ABS, EBD, brake assist, serta dia sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan juga ada brake hold-nya. Di bagian belakang mobil ini juga memiliki penampilan yang terbilang menarik dan juga tidak kalah elegan. Dilihat dari desain lampu belakangnya yang modelnya vertikal seperti ini, serta untuk lampu senjanya sendiri dia dilengkapi dengan LED bar yang mana modelnya sudah 3D. Selain itu seluruh lampu belakangnya mulai dari lampu rem, lampu sen, kemudian juga lampu mundur sudah dilengkapi dengan teknologi LED. Yang cukup disayangkan adalah pada mobil ini untuk penerangan lampu di bagian plat nomornya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Padahal seluruh lampu belakangnya ini sudah dilengkapi dengan sistem LED. Kemudian desain bumpernya, ya memang desain bumpernya sendiri bisa dikatakan tergolong sederhana, tidak banyak garis-garis dan terlihat simpel. Namun buat saya mobil ini desainnya terlihat efektif dan menambah kegantengan di bagian belakang mobil ini. Sentuhan chrome pun juga tergolong minimalis tapi cukup efektif membuat mobil ini terlihat elegan, yang mana chrome-nya ini juga kombinasi ada brush chrome di bagian sisi yang dekat dengan lampu belakangnya. Benar-benar efektif di bagian belakangnya. Bicara soal fitur-fiturnya, di bagian belakang ini di kacanya sendiri sudah dilengkapi dengan defogger, kemudian juga ada lampu rem LED di bagian atas, serta dia ada lampu maksud saya kamera mundur dan juga 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Karena 4 titik ini sendiri juga berfungsi sebagai blind monitoring sistemnya untuk mobil ini. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Nah, bagasinya sendiri sebenarnya kapasitasnya sudah sangat lumayan sekali di sini, dan jika dibandingkan dengan Civic, sebenarnya kapasitas bagasinya tidak sebesar Civic Turbo. Namun walaupun begitu, mobil ini juga sama persis seperti Civic Turbo, di mana jok baris keduanya dapat dilipat untuk menambah kapasitas bagasinya. Namun perbedaannya adalah apabila Civic Turbo untuk melipat bagasinya, maksud saya jok belakangnya itu bisa diakses dari bagasi, sedangkan untuk Toyota Altis ini pelipatan jok baris keduanya itu harus dari bagian dalam kabinnya. Kemudian di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan, di mana di sini tempat penyimpanan untuk toolkit dan juga ban serepnya, yang mana ban serepnya menggunakan ukuran yang sama persis yang menempel di keempat rodanya beserta velgnya, dan juga toolkit dan juga dongkrak di bagian sisi pinggirnya. Memang di bagian sisi pinggir bagasinya sendiri pun juga tidak ada tempat penyimpanan, dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan lampu penerangan di bagian bagasi. Serta di pintu bagasinya pun juga sudah dilengkapi dengan peredaman. Nah, sekarang kita ada di bagian interiornya nih. Pada saat masuk ke bagian interior, yang membuat mata saya tertarik melihat adalah di bagian instrumen clusternya. Karena apa? Di bagian instrumen clusternya ini dia memiliki layar TFT dengan ukuran yang sangat besar, dan bahkan Toyota membuat mobil ini memiliki layar TFT dan juga instrumen cluster analog yang nyaris mirip seperti digital di layar TFT-nya. Jadi untuk yang analognya ini dia ada di bagian sisi kiri dan kanan, yaitu adalah penunjuk untuk putaran mesin, penunjuk untuk sisa tangki bahan bakar, dan juga temperatur mesin. Dan untuk speedometernya di bagian tengah ini adalah baru full digital berlayar warna. Benar-benar keren banget pada saat menyala. Saya cukup tidak menyangka, saya pikir di bagian RPM dan juga putaran mesin dan juga tangki bahan bakar dan temperatur mesin itu, saya pikir itu juga layar TFT layaknya mobil-mobil Eropa zaman sekarang. Tapi ternyata enggak, itu analog dan ternyata dibuat sama Toyota semirip mungkin. Oke, kita bahas dulu ke bagian layar TFT-nya. Layar TFT-nya ini dalam keadaan default, dia menampilkan banyak informasi, di mana informasinya mulai dari speedometer yang bentuknya seolah-olah seperti analog, kemudian dia juga ada jam, kemudian dalam keadaan default ini dia menampilkan jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada, kemudian total average konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kemudian dia menunjukkan juga eco driving kita, indikator eco driving. Kemudian kita ke kananin lagi, dia juga menampilkan apabila kita mengaktifkan cruise control. Kemudian kita ke kananin lagi, di sini dia juga memberikan informasi soal distance, kemudian total waktu yang kita sudah pergunakan menyalakan mobil ini. Kemudian kita ke sebelah kanan lagi, di sini juga ada pengaturan untuk mobil, di mana pengaturan mobil ini kita bisa menonaktifkan blind spot monitoring, kemudian menonaktifkan sensor parkir. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan head up display. Kerennya itu ya.
dibandingkan dengan Civic Turbo. Dimana di head-up display-nya ini kita juga bisa on-off kan melalui dari layar MID-nya. Dan di instrumen clusternya, maksud saya di head-up display-nya ini dia menampilkan cukup banyak informasi, mulai dari speed, kemudian juga putaran mesin, dan juga posisi dari tuas transmisinya. Oke, kemudian di MID-nya ini kita juga bisa melakukan setting, dimana settingnya ini pengaturan untuk bahasa, kemudian unit, kemudian meter type-nya ini kita bisa atur juga di sini. Jadi ada analog, ada full digital juga, layar di bagian tengahnya. Jadi kelihatan modern banget di sini. Dan kita atur full digital, terus udah. Kemudian di bagian bawah lagi ini kita juga apabila ada masalah pada mobil ini juga akan ditampilkan pada layar ini. Oke, kita lanjut lagi ya ke bagian lingkar kemudinya. Di bagian lingkar kemudi ini Toyota Altis ini punya banyak banget tombol, dimana tombol untuk pengaturan layar MID tadi itu ada di bagian sisi sebelah kiri, sedangkan di bagian kanan adalah untuk cruise control, dan untuk di kedua bagian di sisi bawahnya adalah pengaturan untuk sistem infotainment, dimana di sini ada volume, kemudian track, ada penggantian mode, semuanya di bagian lingkar kemudi. Di bagian belakangnya mobil ini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift, sama seperti Honda Civic Turbo. Lanjut lagi, di belakang lingkar kemudi, di sebelah kanan ada tuas untuk lampu utama. Dia sudah dilengkapi dengan fitur auto. Terus di sini juga untuk menyalakan fog lights, lampu sen, dan juga lampu jauh. Sedangkan di sisi kiri adalah tuas untuk menyalakan wiper kaca depan, yang mana dia juga sudah dilengkapi dengan fitur auto rain. Jadi dia juga bisa mendeteksi pada saat keadaan hujan, secara otomatis wiper akan menyala dan tetap bisa diatur untuk interval waktunya. Oke, kita lanjut lagi. Mobil ini sudah dilengkapi dengan engine start-stop. Kemudian di sebelah kanan ini dia punya sedikit keunggulan juga dibandingkan dengan Civic Turbo, yaitu adalah headlight adjuster. Jadi untuk ketinggian lampunya bisa kita atur. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan tire pressure monitoring system. Nah, sekarang kita bahas ke bagian door trim ya. Oh iya, sebelum bahas ke door trim, sebenarnya saya mau ngebahas yaitu adalah penggunaan materialnya, di mana di bagian dashboard ini penggunaan material soft touch ini banyak banget. Di bagian atas, tengah, kemudian di bagian sisi sebelah kanan hingga ke bagian door trim ini material soft touch semua. Dan di bagian sandaran tangan bawah ini baru ada material kulit yang sama persis dengan jok dan juga di bagian armrestnya. Di sini juga ada tombol-tombol, yaitu adalah tombol-tombol untuk power window, di mana tombol untuk power window-nya ini dia juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan Civic Turbo, yaitu adalah keempat kacanya sudah dilengkapi dengan fitur all auto. Kaca spion juga ada auto fold-nya, ada tombol untuk door lock, tombol untuk child lock, dan pengaturan untuk kaca spion. Sekarang kita ngebahas soal posisi duduknya dulu nih. Untuk posisi duduknya sebenarnya mobil ini ya bisa dikatakan memiliki kemewahan, yaitu adalah pengaturan untuk joknya di bagian driver ini sudah dilengkapi dengan electric seat untuk maju mundur, pengaturan ketinggian, kemudian pengaturan ketinggiannya ini secara terpisah antara bagian depan dan belakang, dan pengaturan untuk sudut kemiringan sandaran, dan dia dilengkapi dengan ada lumbar supportnya elektrik. Ini benar-benar nyaman, tapi untuk headrestnya modelnya memang masih manual. Dan kerennya pada jok mobil ini dia seperti dilengkapi dengan jok semi sport, jadi kayak sport seat gitu. Karena punya side bolster yang ukurannya cukup lumayan dan ini terasa dipeluk seperti ini. Tapi memang untuk posisi duduknya menurut saya dia tidak serendah Honda Civic Turbo, yang mana membuat posisi duduk rendah itu membuat rasa percaya dirinya lebih terasa, karena center of gravity-nya pun Anda merasa seperti bisa menguasai mobil pada saat Anda mengemudi dengan kecepatan tinggi. Dan di bagian seatbelt juga dapat diatur untuk ketinggiannya agar bisa menyesuaikan dengan postur tubuh Anda. Oh iya, untuk electric seat ini sayangnya hanya dilengkapi di bagian driver saja, tapi untuk di bagian sisi kiri masih model tuas biasa. Lanjut lagi ke bagian tengah. Di bagian tengah dia dilengkapi dengan head unit. Untuk tipe V ini dia head unitnya tidak terintegrated, jadi modelnya terlihat ada frame-nya besar seperti ini, yang mana sebenarnya di bagian head unit ini punya fitur-fitur yang cukup standar, yaitu sudah dilengkapi dengan Bluetooth, radio, kemudian dia juga ada USB, kemudian dia juga ada micro USB. Selain itu, dia belum sayangnya tidak dilengkapi dengan navigasi. Berbeda dengan Civic Turbo yang sudah dilengkapi dengan fitur tersebut.
Dan mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur di sini, serta dia ada sensor parkirnya. Oke, kemudian di bagian tengahnya lagi ini dia dilengkapi dengan kontrol AC, di mana kontrol AC-nya ini nyaris full digital. Dia ada layar di bagian tengah, dan untuk pengaturan temperaturnya aja yang masih model putar. Tapi yang mengungguli mobil ini adalah dia sudah dilengkapi dengan dual climate control, jadi pengaturan temperatur dapat diatur secara terpisah antara sisi kanan maupun sisi kiri. Dan seluruh pengaturannya hanya menggunakan dengan model tombol seperti ini, dan di tengahnya ada layar digitalnya. Oke, ke bagian tuas transmisi. Di tuas transmisi ini dia ada banyak tombol, ya cukup banyak sebenarnya. Ada tombol untuk menonaktifkan traction control, kemudian mobil ini dilengkapi dengan fitur mode berkendara yang mana ada mode sportnya. Pada saat kita pindahkan ke mode sport, di bagian instrumen cluster juga akan berubah pendarnya, tepatnya di bagian layar TFT-nya menjadi warna merah di sekitarnya. Kemudian tuas transmisinya model konvensional seperti ini, dan untuk mode manual tinggal kita geser ke kanan, dan perpindahan giginya bisa dari tuas transmisi ataupun dari pedal shift tadi. Nah, sudah ada electric parking brake, kemudian ada brake hold. Dan pada mobil ini tempat penyimpanannya cukup lumayan banyak. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, 2 buah cup holder, kemudian di bawah armrest ini ada tempat penyimpanan lagi tapi memang tidak terlalu dalam. Dan di sini ada soket 12 voltnya. Kemudian laci di sisi kiri juga ukurannya lumayan, dan dia juga sudah sebenarnya soft opening kayak gini nih. Jadi pembukaannya halus. Kemudian pada mobil ini adalah keunggulannya lagi, yaitu dia sudah dilengkapi dengan 7 titik airbag hingga ada knee airbag atau di bagian bawah untuk khusus pengemudi. Lanjut lagi ke bagian atas. Nah, dia dilengkapi dengan sun visor, lengkap dengan cermin, dan ada lampu penerangan untuk masing-masing sisi. Kemudian lampu penerangan lagi untuk masing-masing sisi di bagian tengah. Dan kerennya nih, kaca spion tengahnya ini sudah modelnya frameless, jadi frame-nya tipis banget. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan auto dimming. Nah, salah satu kekurangan pada mobil ini adalah akses pada saat masuk ke jok baris belakangnya, dimana yaitu adalah di bagian pilar C-nya ini terasa sangat rendah sekali. Jadi kepala Anda harus hati-hati di sini. Oke, nah bisa dilihat kan nih, kepala saya bisa langsung menempel ke bagian pilar C-nya karena memang atap belakangnya ini desainnya sangat melandai. Oke, pada saat duduk di belakang, memang saya merasa bahwa di bagian belakangnya ini tidak selega seperti Civic Turbo. Selain itu, di bagian belakang kekalahan dibandingkan dengan Civic Turbo dari Altis ini adalah di Civic ada kaca lagi di bagian samping belakangnya. Jadi terasa lega sekali untuk ukuran kaca yang lebih besar dibandingkan dengan Altis seperti ini. Nah, saat duduk di bagian belakang, ini kualitas materialnya ini sama persis seperti di bagian depan, material soft touch, kemudian kulitnya juga sama persis di sini. Dan sentuhan-sentuhan warna hitam black glossy-nya juga sama persis, serta di bagian bawahnya ini juga ada sentuhan kulit yang sama persis seperti di bagian joknya. Posisi duduknya terasa sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bagian depan. Kemudian terasa nyaman, sudut kemiringan sandaran juga terasa pas, tidak terlalu rebah, tidak terlalu tegap, dan Anda juga mendapatkan headrest yang bisa diatur sedikit ketinggiannya. Kemudian di bagian belakang ini Anda memiliki beberapa fitur-fitur seperti tempat penyimpanan, door pocket dengan ukuran ya lumayan ada, nice to have di sini karena memang tidak terlalu besar. Kemudian backseat pocket, dan Anda juga mendapatkan AC untuk penumpang di bagian belakang yang memang sebenarnya tidak dapat diatur nih untuk pengaturan blower ataupun temperaturnya. Kemudian di bagian belakang ini sebenarnya bisa diisi oleh 3 orang dewasa secara sekaligus karena mobil ini juga dilengkapi dengan 3 buah headrest dan juga ada seatbelt 3 titik untuk 3 orang penumpang. Tapi sayangnya memang di bagian tengah ini masih ada tonjolan di lantainya, tidak rata seperti Civic Turbo. Kemudian di bagian belakang ini Anda juga mendapatkan armrest. Armrestnya ini dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Memang terasa letoy ini armrestnya ya. Dan juga Anda tidak dapat mengakses langsung dari bagian armrest untuk ke bagian bagasinya. Dan di bagian belakang ini kelebihannya lagi adalah Anda juga mendapatkan roller blind. Ini tidak ada di Civic Turbo, tapi memang masih sistemnya pun manual saja di sini. Oke, kemudian di bagian belakang ini juga ada lampu penerangan. Sebenarnya penerangan utama untuk bagian kabinnya. Posisi kaki Anda juga bisa selonjor ke bagian bawah dari jok
di bagian depan Anda. Ya, terasa nyaman di sini. Khas banget mobil-mobil Corolla seperti ini. Cocok untuk Anda gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Oke, jadi itu semua mengenai Toyota Altis, Corolla Altis E210. Lalu apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil seperti ini? Untuk hal yang harus diperhatikan, pertama-tama adalah mobil ini dilengkapi dengan transmisi CVT. Sebaiknya Anda harus melakukan test drive untuk mengetahui apakah sistem transmisi tersebut bekerja dengan normal atau tidak. Mengingat banyak sekali orang yang menggunakan mobil bertransmisi CVT ini salah penggunaan olinya yang berakibat fatal, yaitu merusak sistem transmisinya. Selain itu, yang kedua adalah mobil berpenggerak roda depan ini memiliki kelemahan di sistem kaki-kakinya yang cepat rusak ataupun bisa dibilang ringkih. Jadi sebaiknya Anda harus melakukan test drive untuk mengetahui apakah ada bunyi atau rasa yang terasa tidak baik pada suspensi di bagian depannya. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Altis seperti ini. Sebagai konklusi, Toyota Altis ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Honda Civic Turbo, yaitu adalah di bagian eksteriornya memiliki penampilan yang terlihat lebih cantik, lebih mewah. Kemudian di bagian interiornya dia punya fitur-fitur yang lebih komplit seperti head-up display, kemudian instrumen cluster TFT, dual climate control, kemudian ada tirai kaca belakang, dan masih banyak lainnya lagi. Secara mobil ini sendiri pun juga memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan Civic Turbo. Tapi memang untuk mesinnya, mobil ini cukup kalah telak, yaitu adalah mesinnya memiliki tenaga yang tidak sebesar Civic Turbo, serta kapasitas mesinnya pun lebih besar. Jadi Civic Turbo sebenarnya menjanjikan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Nah, kebetulan unit yang di samping kami ini dijual di OLX Autos One Bell Park Mall yang ada di wilayah Fatmawati, Jakarta Selatan, dengan harga dibuka yaitu adalah 395 juta, yang saat ini odometernya adalah 35.000 km, dan unitnya ini adalah unit Altis tahun 2019 dengan tipe V. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya jasa perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan. Serta apabila Anda tidak dapat hadir langsung ke OLX Autos, Anda juga bisa menggunakan layanan home test drive. Oke, terima kasih dan dadah!